Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi aqramal islam 'ala sa'iril adyan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh kana khuluqul Qur'an wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila akhir zaman, amma ba'd. Al-Mukarram, para jemaah Masjid Al-Hidayah rahimana wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 129 hingga 131. Kita mulai dengan qiraatul Quran, membaca ayatnya, kemudian lanjutkan dengan terjemah perkata sebagaimana yang dilakukan dan diisi oleh Ustaz Qatar Usman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
wahai Tuhan kami, utuslah di antara mereka rasulan minhum, seorang rasul dari golongan mereka, yatslu alaihim ayatika, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba, dan akan mengajarkan kepada mereka kitab, wal hikmata, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan akan mensucikan mereka, innaka antal aziz, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa, al-hakim, zat yang maha bijaksana. Wa may yarghabu an millati Ibrahim, dan barang siapa yang membenci agama Nabi Ibrahim, illa man safiha nafsa, kecuali hanya mereka yang membodohi diri mereka sendiri, walaqad istafainahu, dan telah kami pilih Nabi Ibrahim, fid dunya, di dunia, wa innahu, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim, fil akhirati, di akhirat, la minas salihin, termasuk orang-orang yang soleh. Idh qala lahu rabbuh, ketika Allah berkata, aslim, berserah dirilah kepadaku. Qala, berkata Nabi Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Wa wassa biha Ibrahim, dan berwasiat Nabi Ibrahim, banihi, kepada anak keturunannya, wa Ya'qub, dan juga Nabi Ya'qub, ya baniya, wahai anak keturunanku, inna Allah astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini, fala tamutunna, maka janganlah kalian meninggal, illa wa antum muslimun, kecuali dalam kondisi muslim. Bapak, Ibu jemaah Masjid Al-Hidayah rahimana wa rahimakumullah, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita pada malam hari ini untuk bermuajahah, thalabul ilm, niat iktikaf, beribadah, mencari ilmu dalam rangka mengkaji kitab dari seorang ulama mufassir yang sangat luar biasa, Ibnu Katsir, dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Sebelum kami mulai, kami izin terlebih dahulu kepada panjenengan, kami diminta untuk menggantikan Ustadz Qadar Usman. Kalau Bapak Ibu tahu tim sepak bola, ada pemain inti, ada pemain cadangan, Bapak Ibu. Nah, Ustadz Qadar pemain inti, saya pemain cadangan. Lazimnya pemain inti dan pemain cadangan tidak jauh lebih hebat daripada pemain inti. Betul Bapak Ibu? Betul. Apabila nanti ada kekurangan, kekeliruan, mohon maaf. Nanti kita diskusi, kita mengaji bersama. Apabila ada hal-hal yang ingin kita diskusikan, monggo, kami terbuka. Dan apabila ada sesuatu yang mungkin tidak bisa kami jawab,
insya Allah akan kami kaji kembali dan akan kami jawab di pekan berikutnya insya Allah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 127 hingga ayat 129 yang dikaji oleh Ustaz Qadar di pekan sebelumnya, ada rentetan yang sangat menarik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat 127, Allah menguji Nabi Ibrahim. Wa idh batala Ibrahim rabbuh bikalimatin fa'atammahun. Allah menguji Nabi Ibrahim. Tapi dalam ujiannya apa niat Allah? Allah ingin menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam. Nah, imam di sini Bapak Ibu adalah Rasul. Lalu mengapa imam diterjemahkan, diartikan, dimaknai dengan Rasul? Karena Rasul adalah puncak dari kepemimpinan. Para mufassir sepakat dengan hal itu semua. Kemudian, lalu apa tugas Nabi Ibrahim? Di antaranya adalah at-tahhira baitiya lit-taifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Nabi Ibrahim adalah pelayan umat. Nabi Ibrahim pemimpin yang melayani umatnya dengan mensucikan, membersihkan Ka'bah, Masjidil Haram dalam bahasa kita hari ini, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang beriktikaf, untuk orang-orang yang beribadah kepada Allah. Kemudian ayat berikutnya ayat 128, Nabi Ibrahim berdoa agar kota Mekah dijadikan baldatan aminatan mutmainnah, baladan aminah warzuq ahlahu minats tsamarat, yang telah dikaji oleh Ustaz di pekan sebelumnya. Lalu di ayat 127 Nabi Ibrahim mengajak putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam untuk meninggikan pondasi. Wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ada pelajaran menarik ketika kita ingin membaca ayat sebelumnya di Al-Baqarah ayat 127 Bapak Ibu. Mengapa secara teknis Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan pondasi Ka'bah? Kalau kita kaitkan dengan kondisi kita hari ini Bapak Ibu, banyak orang membangun atap tapi lupa membangun pondasi. Banyak orang yang ingin terlihat di atasnya tapi rapuh di bawah. Banyak orang yang ingin validasi tapi sejatinya di bawah sangat rapuh. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan kita semua bahwa pondasi memang tidak terlihat, tetapi pondasi menentukan kekuatan suatu bangunan. Nah, dalam hal ini Nabi Ibrahim mengajak sebagai pemimpin, sebagai ayah, Nabi Ibrahim melakukan kaderisasi, mengajak putra tercintanya untuk ikut dalam peran-peran aktif beribadah melayani umat atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat 127 ditutup Bapak Ibu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika sudah melakukan hal besar, meninggikan pondasi Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah apa yang aku usahakan dengan putraku. Meninggikan pondasi Ka'bah, Nabi Ibrahim tidak lupa. Nabi Ibrahim tutup dengan kerendahan hati, ya Allah, terima semua usahaku. Kemudian ditutup innaka antas samiul alim. Mengapa dua nama Allah dalam Asmaul Husna ini yang diambil, yang ditutup untuk menutup ayat 127? As-Sami' yang maha mendengar. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, maka Nabi Ibrahim menggunakan As-Sami', zat yang maha mendengar doa hamba-hambanya. Kemudian Al-Alim, yang maha mengetahui. Mengapa Al-Alim? Karena Al-Alim, Allah mengetahui apa isi hati, apa komitmen Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam meninggikan Baitullah. Nah, ayat berikutnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah juga untuk diajarkan manasik, bagaimana melaksanakan ibadah. Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan anak keturunannya terus dalam tauhid, sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ayat yang akan kita kaji malam hari ini akan melanjutkan bagaimana tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang dibawa oleh Nabi Ismail
harus diteruskan oleh anak keturunannya. Bismillah. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatik. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Rabbana wab'ats fihim, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wab'ats fihim, utuslah dari golongan mereka rasulan minhum, seorang rasul dari golongan mereka. Siapa rasul yang dimaksud dalam ayat ini? Ibnu Katsir menjelaskan, yakni ummatu Muhammadin. Yang disebut minhum, mereka atau golongan mereka dalam ayat ini adalah umat Nabi Muhammad. Sehingga rasul yang disebutkan dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu qad istajaba laka wa huwa kainun fi akhir zaman. Dan umat Nabi Muhammad adalah umat akhir zaman. Nabi Ibrahim berdoa. Padahal Bapak Ibu, jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad jaraknya ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Namun Nabi Ibrahim berdoa agar kelak di kota Mekah akan lahir seorang utusan Allah yang akan melakukan dakwah Islam, dakwah tauhid, yang akan yatslu alaihim ayatika, membacakan kepada umatnya ayat-ayat Allah, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab Allah, wal hikmah, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan umatnya. Lalu apa yang disebut dengan yatslu alaihim ayatik, kitab, hikmah, dan wa yuzakkihim? Kita lanjutkan. Qauluhu ta'ala wa yu'allimuhumul kitaba, yakni Al-Quran. Yang dimaksud wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab, adalah kitab Al-Quran. Nah, karena Al-Quran diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW. Wal hikmata, apa yang disebut hikmah? Atau kita terjemahkan dengan kebijaksanaan. Al-hikmata yakni as-sunnah. Jadi al-hikmah dalam ayat ini adalah as-sunnah. Nabi Muhammad pernah berpesan kepada para sahabat, dan pesan ini merupakan pesan yang terus untuk kita hingga hari ini. Apa pesannya? Barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka hidupnya tidak akan pernah di dalam kesesatan. Lam tadilu abada. Nah, ini yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah dari golongan Nabi Muhammad sendiri, dari umat Muhammad, dari orang-orang di Mekah, untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan As-Sunnah. Kemudian berikutnya, dan pandangan yang mengatakan bahwa Al-Hikmah adalah As-Sunnah adalah pendapat dari Al-Hasan, Imam Qatadah, Imam Muqatil bin Hayyan, dan Abu Malik, dan para ulama yang lain. Wakila al-fahmu fiddin, ada juga para mufassir yang menjelaskan bahwa al-hikmah adalah al-fahmu fiddin, pemahaman terhadap agama. Kemudian wa yuzakkihim, qala Ali bin Abi Thalhah an Ibni Abbas, apa maksud dari wa yuzakkihim? Apa maksud dari mensucikan mereka? Ibnu Katsir menjelaskan bahwa wa yuzakkihim adalah ta'atullah wal ikhlas, taat kepada Allah dan ikhlas. Bapak Ibu rahimana wa rahimakumullah, ada seorang ulama yang menjelaskan tentang analogi atau permisalan dari ikhlas. Kami sering menjelaskan contoh ini kepada para santri. Kami pernah meminta salah seorang santri untuk mengambil di luar kelas batu yang paling hitam. Nah, tolong ambilkan batu paling hitam di luar kelas, batu kerikil Bapak. Ini Ustadz batunya. Kami ingin mencontohkan nasihat para ulama tentang apa itu ikhlas. Ikhlas itu, kata seorang ulama, 600 sauda ala sokhratis sama fi lailatul zulma.
Ikhlas itu Bapak Ibu seperti semut hitam 600 sauda ala sakhratis sama, di atas batu hitam, fi lailatul dhulma, di tengah gelapnya malam. Masya Allah. Bisa Bapak Ibu melihatnya? Tidak. Jadi ikhlas pakai centang Bapak. Jadi yang disebut ikhlas kata para ulama seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Sulit apa sulit Bapak Ibu? Sulit sekali. Sehingga yang tahu kadar keikhlasan kita hanya Allah. Oleh karena itu di ayat 127 Nabi Ibrahim berdoa, "Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim." Engkau Maha mendengar doaku dan Engkau Maha mengetahui apa isi hatiku. Maka ini kita bisa gunakan dalam ketika kita berdoa, ya Allah, Engkau Zat yang Maha mendengar apapun yang aku ucapkan, apapun yang terdapat dalam hatiku. Dan misalnya ibadahku yang aku tujukan kepadamu masih belum ikhlas, Engkau yang Maha mengetahui apa isi hatiku. Ubah ke dalam hal yang lebih baik di kemudian hari. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Qala yu'allimuhumul khair wa yaf'aluhu. Apa yang disebut wa yu'allimul kitab wal hikmah oleh pandangan mufassir lain, Ibnu Katsir menjelaskan yu'allimuhumul khair. Nabi Muhammad akan mengajarkan kebaikan-kebaikan, fayaf'aluhu, sehingga diikuti oleh para umat. Oleh umat Islam, Nabi Muhammad menjadi teladan terbaik, uswatun hasanah. Nabi Muhammad diutus Nabi Muhammad diutus kepada umat manusia, tujuannya untuk liyutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, yu'allimul khair, agar para umat dapat mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan hanya berdakwah bil lisan, tapi juga dengan hal atau perilaku-perilaku yang tercermin dalam kehidupan Nabi Muhammad. Wa yukhbiruhum biridallahi anhum idza atahum. Dan Nabi Muhammad mengabarkan, menginformasikan, menjelaskan kepada kita semua tentang ketaatan kepada Allah untuk meraih ridha Allah. Kita taat kepada Allah tujuannya bukan untuk apa-apa, bukan untuk meraih dunia, tetapi untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka antal azizul hakim, ay al-aziz alladzi la yu'jizuhu syai'. Yang disebut al-aziz adalah zat yang maha perkasa, yang tidak ada satupun sesuatu yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa qadirun ala kulli syai'. Allah qadir, maha berkuasa, ala kulli syai', atas segala sesuatu. Al-hakim, yang maha bijaksana, fi af'alihi wa aqwalihi, dalam setiap firman-Nya, dalam setiap af'alnya, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, ayat 130. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Barang siapa yang yarghabu 'an, membenci agama Nabi Ibrahim, millati Ibrahim, siapakah mereka? Illa man safiha nafsa, adalah orang yang membodohi diri mereka sendiri. Yaqulu tabaraka wa ta'ala raddan 'alal kuffar fi mabtada'uhu wa ahdatsu minasyirki billah. Ayat ini merupakan ayat untuk menentang bahwa orang-orang yang telah diberikan tanda-tanda kebesaran Allah, telah ditunjukkan kuasa Allah, tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran itu, tidak mau beriman, tidak mau bertauhid kepada Allah, justru keluar dari jalan-jalan Islam, keluar dari jalan-jalan keimanan. Sehingga ayat ini menjelaskan bahwa illa man safiha nafsa, orang yang tidak mau mengikuti jalan tauhid setelah ditunjukkan kebesaran Allah adalah orang-orang yang safih. Bapak Ibu, apa safih itu? Safih itu bodoh. Nah, ini dikecam dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130. Wala asyraka bihi tarfatu ain wa tabarra'a min wajhihi alladhi fatara as-samawati wal arda hanifa.
ma'budun siwahu wa khalafa fi dzalika sa'ir qaumihi hatta tabarra'a min abihi. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsa. Ai dhalama nafsahu bisafhi wa su'i tadbirihi. Orang yang disebut safih, yang disebut bodoh dalam ayat ini adalah orang yang dhalama nafsahu, yang zalim terhadap dirinya sendiri. Apa definisi zalim Bapak Ibu? Zalim adalah wad'u syai'in fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, itu zalim. Maka misalnya tempat air di sini, maka ketika tidak tempatkan di sini misalnya, maka itu zalim. Sampah harusnya dibuang ke tempat sampah, tapi tidak dibuang ke tempat sampah, maka disebut zalim. Nah, maka zalim definisinya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Antonim atau kebalikan dari zalim adalah adil. Nah, adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bitarkil haqqi illa dhalal. Orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang tarki al-haq, meninggalkan kebenaran, ila dhalal, menuju kesesatan. Haitsu khalafa tariqam man istafa fid dunya lil hidayah war rasyad, yaitu orang-orang yang meninggalkan jalan yang telah dipilih oleh Allah, yang telah ditentukan oleh Allah, namun ia keluar dari hidayah dan petunjuk Allah, malah memilih jalan yang jauh dari Allah. Wa huwa fil akhirati minas salihin as-su'ada. Nabi Ibrahim dalam ayat ini, ayat 130, dipilih oleh Allah fit dunya. Di dunia Nabi Ibrahim dipilih sebagai imaman, dipilih sebagai rasulan, sebagai pemimpin dan rasul. Kemudian Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang solih. Nah, lalu dari penjelasan ini masih ada orang-orang yang tidak mau mengikuti agama Nabi Ibrahim, bahkan membenci agama Nabi Ibrahim. Ayat ini mengecam mereka. Ayat 130, illa man safiha nafsa. Kemudian ayat berikutnya 131, idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, aslim, berserah dirilah kepadaku. Nabi Ibrahim kemudian menjawab perintah itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Aslamtu li rabbil alamin, ay amarahu Allah bil ikhlasi lahu. Nabi Ibrahim menjawab itu dengan kemurnian niat untuk berserah diri kepada Allah. Wal istislamu wal infiyadu fa ajaba ila dzalika syar'an wa qadran. Nabi Ibrahim menjawab perintah Allah, wahai Allah, aku berserah diri kepadamu sebagaimana engkau merintahkan aku untuk berserah diri kepadamu. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Setelah Nabi Ibrahim berikrar untuk berserah diri kepada Allah, Nabi Ibrahim tidak berhenti di sini Bapak Ibu. Nabi Ibrahim mewasiatkan, memberikan warisan kepada anak keturunannya, bukan harta. Tapi wassa biha Ibrahim, Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak keturunannya. Wa kadzalika Nabi Yaqub, begitu juga Nabi Yaqub alaihissalam. Apa wasiatnya? Wasiatnya Nabi Ibrahim kepada anak keturunannya, sekaligus juga Nabi Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak keturunanku, aku tidak mewariskan harta, aku tidak mewariskan rumah, aku tidak mewariskan tanah, tapi yang aku wariskan kepada kalian adalah agama yang telah Allah pilih ini. Tolong dijaga, ikuti jalan agama ini. Fala tamutunna, janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam kondisi muslim. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, semuanya memiliki cara yang sama dalam mewariskan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Bukan harta,
bukan rumah, bukan mobil, bukan tanah, tetapi Islam. Tetapi tauhid yang diwariskan kepada anak keturunannya. Nah, ini menarik Bapak Ibu untuk kita kaji lebih dalam bahwa dakwah Nabi Ibrahim dalam menyebarkan agama tauhid untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diwariskan kepada anak keturunannya. Lalu pertanyaannya, apa yang akan kita wariskan kepada anak keturunan kita? Nabi Ibrahim mewariskan tauhid, Nabi Ismail mewariskan tauhid, Nabi Yakub mewariskan tauhid. Nah, jadi Bapak Ibu, Nabi Ibrahim istri pertamanya adalah Sayyidah Sarah. Tidak bisa punya anak, belum Allah berikan keturunan, kemudian hijrah ke Mesir. Nah, ketika di Mesir, Nabi Ibrahim bertemu dengan seorang raja yang punya kebiasaan buruk. Kalau ada seseorang yang datang bersama istrinya, kemudian mengatakan bahwa yang di sampingnya adalah istrinya, maka raja tersebut akan mengambil si istri untuk dinikahi. Sehingga Nabi Ibrahim ketika ditanya oleh sang raja, siapa wanita di sampingmu? Ia adalah saudariku. Di sini Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Sayyidah Sarah yang merupakan istrinya adalah saudarinya, agar tidak diambil. Nah, kemudian Nabi Ibrahim diberikan hadiah oleh sang raja seorang budak wanita bernama Sayyidah Hajar. Nah, dengan izin Allah, Sayyidah Hajar diberikan keturunan lebih awal dibandingkan Sayyidah Sarah. Siapa keturunan Sayyidah Hajar? Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kemudian Sayyidah Sarah juga Allah izinkan berikan keturunan namanya Nabi Ishak alaihissalam. Nah, nanti Nabi Ismail anak keturunan terputus Bapak Ibu. Terputus karena Nabi Ismail menikah dengan anak keturunan pemuka kaum Jurhum. Jadi ketika Nabi Ismail ada di kota Mekah setelah ditinggal oleh Nabi Ibrahim, kemudian ada peristiwa air Zam-Zam keluar dengan kaki beliau Nabi Ismail itu, yang ada peristiwa sa'i Sayyidah Hajar dari Safa Marwah sampai 7 kali. Ternyata Zam-Zam keluar dari kaki Nabi Ismail. Nabi Ismail kemudian datang kabilah Jurhum, menetap di daerah itu. Nabi Ismail besar dan menikah dengan pemuka kaum Jurhum, dengan putri pemuka kaum Jurhum. Tinggal di sana hingga dewasa, putus sampai ke bawah, belum ada yang jadi nabi. Sampai kemudian ada Bani Hashim, suku Quraisy, lahirlah Nabi Muhammad. Fasenya jauh berbeda dari Nabi Ismail hingga Nabi Muhammad. Tapi Nabi Ishak berbeda. Setelah Nabi Ishak punya keturunan yang langsung menjadi nabi. Namanya Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Nabi Yakub punya anak keturunan yang langsung menjadi nabi. Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, nanti Nabi Yusuf alaihissalam terus anaknya banyak jadi nabi hingga Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Yakub punya nama lain Bapak Ibu. Nama lain Nabi Yakub adalah Israil. Sehingga hamba Allah yang disebut Bani Israil adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, nanti di ayat 133 kita akan belajar tentang bagaimana dakwah Nabi Yakub alaihissalam yang mewariskan tauhid kepada anak keturunannya. Nah, ini terus berjalan. Dari Nabi Ibrahim kita bahas, kemudian Nabi Ismail yang dilibatkan dalam proses peninggian Ka'bah, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mewasiatkan kepada anak keturunannya untuk terus dalam agama Allah. Dan 133 baru nanti dibahas juga anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 132 ada perbedaan pandangan ulama. Di kalimat wawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak keturunannya dan Nabi Yakub. Para mufassir beda pandangan. Ada yang mengatakan
Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub satu zaman. Maksudnya apa Bapak Ibu? Nabi Ibrahim punya Nabi Ishak dan Nabi Ishak punya Nabi Yakub. Nah, ketika Nabi Yakub dilahirkan, Nabi Ibrahim kakeknya masih ada. Nah, karena ayat ini kemudian digabung jadi satu. Ayat-ayat ini, kalimat Ibrahim dan Yakub jadi satu ayat. Sehingga ada seorang mufassir yang mengatakan bahwa Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim satu zaman. Nah, satu masa. Kemudian ulama yang kedua mengatakan bahwa ketika Nabi Yakub dilahirkan, Nabi Ibrahim sudah dipanggil oleh Allah. Nah, inilah kemudian pandangan ulama yang sebenarnya tidak mempengaruhi makna. Karena tujuan utama ayat ini ingin menguatkan dan menegaskan kepada kita bahwa warisan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak dan Nabi Yakub adalah agama Islam atau agama Tauhid, agama Samawi yang kemudian diteruskan oleh para keturunannya, Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan seterusnya. Nabi Ismail terputus, baru nanti Nabi Muhammad. Nah, doa Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, adalah doa untuk anak keturunannya yang nanti akan menjadi seorang nabi, adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim pada waktu itu berdoa di kota Mekah. Ini masih terkait Bapak Ibu dengan Al-Baqarah ayat 126. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Allah, tolong berkahi kota Mekah ini, warzuq ahlahu minas thamarat, berikan rezeki dari buah-buahan. Nah, ayat ini masih di kota Mekah, sehingga yang dimaksud minhum, umat, di dalam Quran Al-Baqarah ayat 129 adalah umat Nabi Muhammad di kota Mekah. Nah, kalau kita bahas tentang ayat 127, nanti Bapak bisa cek di juz 13 di surah Ibrahim. Wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminah. Di juz 13 nanti menggunakan alif lam Bapak Ibu. Al-balada aminah. Apa bedanya? Dalam Al-Quran, huruf itu menentukan Bapak Ibu. Depan, belakang, itu pesannya bisa berbeda. Nah, ketika di Al-Baqarah 126 itu tidak menggunakan alif dan lam, menggunakan baladan aminah. Mengapa? Karena pada waktu itu di kota Mekah masih belum ada penduduk. Jadi Nabi Ibrahim datang mendoakan negeri Mekah, negeri yang didoakan itu belum ada penduduk, belum ada peradaban. Lalu di juz 13 surat Ibrahim itu menggunakan alif lam, al-balada aminah. Kenapa? Karena di waktu itu di doa yang kedua sudah ada peradaban. Lalu kalimatnya berbeda, baik. Kalau di Al-Baqarah 126, Nabi Ibrahim berdoa agar kota ini, Mekah, diberikan kelimpahan rezeki dari buah-buahan. Sedangkan di juz 13 surah Ibrahim doanya berbeda. Jadikan kota ini kota yang aman, tentram, sejahtera, dan jauhkan kota ini anak budal asnam, dari orang-orang yang menyembah berhala. Nabi Ibrahim sudah bisa melihat ke depan bahwa kelak nanti ada orang-orang di kota ini yang akan menyembah berhala. Doa pertama sebelum ada peradaban, berkahi negeri ini, amankan, sejahterakan, limpahkan rezeki dari buah-buahan. Tapi doa yang kedua, Nabi Ibrahim melihat ke depan atas izin Allah bahwa kota ini kelak akan ada berhala. Benar apa enggak Bapak Ibu? Doanya sama-sama benar. Doa buah-buahan Allah kabulkan hingga hari ini. Yang kemudian ada berhala juga terdapat di sekeliling Ka'bah. Nah, itulah kemudian di dalam Al-Quran satu huruf menentukan apa pesannya,
apa doanya, di mana letaknya. Nah, oleh karena itu mari kita kaji ini. Insya Allah pekan depan kita akan belajar tentang apa warisan Nabi Yakub alaihissalam. Insya Allah, semoga Allah berkahi umur kita semuanya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Di ayat 120 Bapak Asbi Rasulan. Ini berarti Nabi Ibrahim itu sudah tahu besok ada keturunan nama Nabi Muhammad. Ada jalan jauh sekali. Berarti Nabi Ibrahim sudah di ilham oleh Allah. Nabi Ibrahim sudah diberikan petunjuk oleh Allah. Kelak nanti di sini akan ada Nabi. Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah, ya Allah, utuslah seorang dari golongan mereka yang nanti akan menjadi Rasul. Nah, inilah kemudian yang Allah jawab doanya juga Rasulan tadi. Sehingga Allah utus Nabi Muhammad lewat keturunan Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail. Kalau di Al-Quran kan setiap Robbana rububiyah. Tapi Rasulullah mengajarkan uluhiyah. Astagfirullah. Saya mau tanya, lebih baik berbuat mana? Astagfirullah sama Rabbi Firli. Semua doa dalam Al-Quran bagus, Bapak. Semuanya bagus. Ketika doa-doa itu kita baca, maka yang paling penting dalam proses kita berdoa adalah keyakinan kita bahwa Allah yang akan menjawab. Guru kami pernah menjelaskan, nah, doa apapun yang kamu baca, baik bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, kekuatannya cuma satu, bukan panjang pendeknya doa, tapi kemantapan hatimu kepada Allah. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang tidak bisa menggunakan bahasa Arabnya, tidak perlu khawatir. Yakin Allah mengetahui semua bahasa. Bahasa Jawa bisa, Allah mengetahui bahasa Madura juga bisa, bahasa Arab juga bisa. Mungkin Bapak Ibu yang ada yang bisa bahasa Inggris pun juga bisa. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah kemantapan dan kemuliaan hati kita. Karena dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ada kemurnian hati dalam beribadah kepada Allah. Demikian Bapak, terima kasih. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, memberkahi kita, menjaga anak keturunan kita dalam tauhid kepada Allah. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi 'abdika mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah nas'aluka min khairi ma sa'alaka min sayyidina Muhammadun nabiyyika wa rasuluh, wa na'udzu bika min sharri ma sa'alaka min sayyidina Muhammadun nabiyyika wa rasuluh. Fa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa tilmidatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, min ahli al-Quran, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wa dhaib rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil hilmi wa akrimna bil hilmi wa jammilna bit taqwa wa afina bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.